Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Syukriya Isamzam selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Pada kesempatan ini, perkenalkanlah saya Fahira Rifa Putri dengan NIM 12380220136 dari kelas B akan memaparkan PowerPoint mengenai proposal penelitian yang berjudul optimasi warna dan ketinggian perangkap terhadap daya tarik hama lalat buah pada tanaman cabai merah di Kota Pekanbaru. Baik, langsung saja ke pendahuluan, yaitu ada latar belakang. Penting untuk kita mengetahui bahwasannya tanaman cabai merah ini bernilai ekonomis khususnya di Kota Pekanbaru, tetapi sering sekali terjadinya penurunan produktivitas baik diakibatkan oleh faktor lingkungan dan juga faktor abiotik ataupun biotik. Faktor biotik satunya adalah diakibatkan oleh serangan hama, yaitu hama yang dominan ada hama lalat buah. Nah, penurunan produktivitas ini dapat menurunkan hasil panen hingga lebih dari 50%. Oleh karena itu, saya melakukan penelitian ini guna untuk mengetahui pengendalian yang ramah lingkungan sebagai upaya untuk pencegahan hama lalat buah yang menyerang pada tanaman cabai merah. Oleh karena itu, judul ini optimasi warna dan ketinggian perangkap terhadap daya tarik hama lalat buah pada tanaman cabai merah di Kota Pekanbaru menjadi solusi untuk dapat kita terapkan sebagai pengendalian yang ramah lingkungan. Baik, selanjutnya ada tujuan. Nah, tujuan di sini adalah untuk mengetahui pengaruh warna dan ketinggian perangkap dan menentukan warna dan ketinggian perangkap yang efektif untuk dijadikan pengendalian hama lalat buah. Nah, adapun manfaatnya adalah untuk memberikan informasi kepada petani ataupun kepada audiens mengenai jenis hama apa saja yang menyerang pada tanaman cabai merah di Kota Pekanbaru, serta membantu menentukan warna perangkap yang paling efektif untuk mendukung pengendalian hama secara tepat dan ramah lingkungan. Nah, di sini adapun hipotesisnya yaitu terdapat korelasi interaksi antara warna dan ketinggian perangkap terhadap daya tarik hama lalat buah. Baik, langsung saja ke metodologi. Di sini ada waktu dan tempat. Dilaksanakan di Jalan Naga Sakti, Simpang Baru, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Riau. Nah, pengamatan ini dilakukan sebanyak 3 kali selama 3 minggu, yakni minggu pertama itu pada 10 Desember 2025, minggu kedua itu ada pada tanggal 17 Desember 2025, dan minggu ketiga itu ada pada tanggal 24 Desember 2025. Nah, pengamatan ini dilaksanakan di pagi hari pukul 7.30 sampai dengan 9.30 waktu Indonesia Barat. Baik, selanjutnya ada alat dan bahan. Di sini ada yang pertama kertas manila dengan warna merah, biru, dan kuning. Selanjutnya ada plastik dengan ukuran 25 x 35 cm atau plastik dengan ukuran 4 sampai 5 kg. Kemudian ada kardus dengan ukuran yang sama 25 x 35 cm. Kemudian ada lem serangga, kemudian ada meteran dan juga alat tulis. Nah, di sini ada fungsinya masing-masing. Yang pertama itu kertas manila warna merah, biru, dan kuning untuk mengetahui di mana lalat buah tersebut memerangkap, di warna yang mana. Kemudian kalau plastik ini sebagai pembungkusnya untuk merekatkan pada lem serangga ini. Kemudian ada kardus ini adalah untuk mengatasi layu gitu atau kayak kromok gitu pada plastiknya sehingga dia tetap tegang gitu. Kemudian ada meteran di sini digunakan untuk mengukur ketinggian warna perangkap. Dan yang terakhir alat tulis berguna untuk mencatat data penjumlahan dari tangkapan serangga hama lalat buah. Nah, metodologi selanjutnya ada objek penelitian. Sebelum kita melakukan pengamatan, penting untuk kita mengetahui objek penelitian terlebih dahulu. Nah, di sini ada objek penelitiannya, tentu saja populasi hama yang terdapat pada tanaman cabai merah. Nah, total tanaman cabai merah yang ada di lokasi penelitian itu tuh berjumlah 58 batang dengan umur lebih dari 3 bulan. Nah, dari jumlah tersebut dipilih 9 tanaman sebagai sampel pengamatan. Nah, tanaman cabai merah tersebut ditanam dengan jarak tanam panjang 60 dan lebar 50 cm antar barisan maupun antar kelompok.
Jadi adapun metodologi selanjutnya ada penempatan perangkap. Nah, di sini siapkan perangkap terlebih dahulu dengan berbagai warna. Itu ada warna merah, kuning, dan biru. Nah, kuning, merah, dan biru ini kita simbolkan dengan W. Nah, warna kuning itu W1, warna merah itu W2, dan warna biru itu W3. Selanjutnya ada ketinggian perangkap. Nah, ketinggian perangkap ini ada ketinggian 50 cm, 100 cm, dan 150 cm. Nah, ketinggian perangkap ini kita simbolkan dengan P. Jadi P1 itu 50, P2 100, dan P3 150 cm. Nah, langsung saja kita ke tabel tally sheet. Nah, di sini kita menggunakan rancangan acak kelompok dengan dua faktor atau faktorial. Faktor pertama itu ada warna perangkap, dan faktor kedua itu ada ketinggian perangkap. Nah, di sini setiap perlakuan itu diulang sebanyak 3 kali. Jadi ada W1 dengan warna kuning dengan P1 ketinggian 50 cm diulang sebanyak 3 kali. Kemudian kuning dengan simbol W1 dengan ketinggian 1 cm disimbolkan P2 atau W1P2 diulang sebanyak 3 kali. Kemudian ada kuning W1 dengan ketinggian 150 cm P3, jadi ada W1P3 diulang sebanyak 3 kali. Kemudian warna perangkap merah kita simbolkan dengan W2 itu ditempatkan pada ketinggian 50 cm dengan simbol P1 yaitu W2P1 diulang sebanyak 3 kali, kemudian W2P2 diulang sebanyak 3 kali, dan yang terakhir ada W2P3 diulang sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir itu ada warna perangkap biru kita simbolkan dengan W3 itu ditempatkan pada perangkap 50 cm kita simbolkan P1, jadi ada W3P1 diulang sebanyak 3 kali, kemudian W3P2 itu diulang sebanyak 3 kali, dan yang terakhir ada W3P3 itu diulang sebanyak 3 kali. Nah, yang terakhir kita adalah menentukan variabel pengamatan. Yang pertama itu ada jenis serangga terperangkap. Dengan menempatkan perangkap, warna perangkap dengan ketinggian tertentu, kita bisa mengetahui jenis serangga apa saja yang terperangkap di dalam warna-warna tersebut. Nah, kemudian ada populasi hama. Nah, tujuan di sini adalah untuk kita melihat seberapa intens perangkap tersebut memerangkap hama dari minggu ke minggu, apakah mengalami kenaikan ataupun terjadi penurunan. Dan yang terakhir adalah untuk mengetahui interaksi warna dan ketinggian perangkap. Nah, tujuan di sini kan kita sudah membuat rancangannya, ada warna dan ketinggian, jadi ada interaksi. Jadi kita bisa nih mengetahui interaksi mana yang paling baik, paling efektif untuk memerangkap si hama. Nah, baik warna kuning dengan ketinggian 50 ataupun warna merah dengan ketinggian 50 ataupun warna biru dengan ketinggian 50 ataupun warna kuning dengan ketinggian 100, 150 ataupun warna merah dengan ketinggian 100, 150 dan yang terakhir warna biru dengan ketinggian 100 ataupun 150. Jadi dari situ kita bisa mengetahui interaksi mana yang paling baik untuk kita jadikan efektif untuk kita jadikan pengendalian efektif untuk pengendalian yang ramah lingkungan. Sekian presentasi saya mengenai proposal penelitian dengan judul optimasi warna dan ketinggian perangkap terhadap daya tarik hama lalat buah pada tanaman cabai merah di Kota Pekanbaru. Semoga memberikan manfaat bagi audiens maupun bagi pendengar. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Number 1